peringkat kebahagiaan tinggal di negara Indonesia itu menurut survei itu hanya di angka 84 dari 137 negara yang disurvei. Tetapi saya tidak percaya dengan survei tersebut karena yang melakukan survei kan orang barat dari Yayasan Gallup itu. Lihat waktu perayaan 17-an kemarin, bahkan sebulan masyarakat dari tingkat RT sampai nasional mengadakan lomba dan mereka ketawa bersama. Bahkan sampai sebulan, bulan Agustus itu rata-rata warga negara pada senang banget. Saya tidak percaya dengan survei yang dilakukan oleh yayasan itu karena variabelnya nggak masuk akal menurut saya. Variabel pertama itu GDP per kapita atau pendapatan penduduk per kapita. Ya jelas kita negara berkembang, pasti pendapatannya jauh di bawah negara Eropa sana. Terus kemudian angka harapan hidup, karena memang tingkat kesehatan, sistem kesehatan kita belum maksimal. Terus kemudian dukungan sosial, kemudian kebaikan hati dan persepsi korupsi. Ya jelas memang persepsi di negara kita masih termasuk tinggi. Tetapi kan apakah orang merasa bahagia atau tidak itu hanya berdasarkan kriteria-kriteria tadi yang saya sebutkan di atas? Tentunya tidak. Sekarang yang menang juaranya itu negara-negara di Eropa sana. Pertama Finlandia, kemudian Denmark, kemudian Swiss, Islandia, Belanda. Dan yang di luar negara Eropa yang masuk, yang peringkat 10 ke bawah itu ada negara Israel. Lah bagaimana survei itu dilakukan? Kan berdasarkan wawancara ya pada ribuan orang yang tinggal di negara yang terkait. Lah kalau orang Timur Asia maupun mungkin orang Afrika atau Amerika Selatan mungkin kan memang tidak punya sifat arogansi, jadi mereka cenderung rendah hati. Bahagia pun nggak perlu dikatakan, tetapi karena ada survei harus mengatakan bahagia atau tidak, atau persepsinya bagaimana terhadap kebahagiaan tersebut. Dalam bayangannya kan judulnya sendiri indeks kebahagiaan. Tapi coba orang-orang Eropa sana ditanya berapa kali mereka makan bersama dengan keluarga. Ya, walaupun orang itu miskin, pendapatan per kapitanya rendah, tetapi kalau tiap hari makan bersama, tentunya lebih happy dong, gitu. Terus kemudian, berapa banyak nenek-nenek di Eropa sana atau kakek-kakek yang dimasukkan ke panti jompo? Sedangkan di Indonesia masih dekat dengan orang-orang yang disayanginya, dengan anak, dengan cucu. Lebih bahagia mana orang tua yang dijagain anak cucunya dibandingkan dengan orang lain? Belum tentu. Makanya kebahagiaan kok diukur itu jelas bagi saya tidak masuk akal, cenderung bias dan cenderung ada arogansi dari negara-negara yang memang pengen menunjukkan hegemoni budayanya bahwa inilah negara-negara yang bahagia. Ikutlah dengan garis kami. Coba kita cari variabel kontra. Angka penggunaan atau tingkat penggunaan antidepresan, obat antidepresi paling tinggi di Eropa. Di Indonesia, orang kalau stres cukup bicara ke omnya, ke Pak Ustadz, atau mungkin ke teman-temannya juga udah stresnya juga udah berkurang gitu loh. Tidak harus minum obat antidepresi. Lah kalau dia happy karena antidepresi, lah itu jelas bias. Lalu tingkat bunuh diri. Tingkat bunuh diri itu paling tinggi ya memang paling merah kalau lihat di peta bunuh diri di dunia itu paling tinggi memang di daerah Rusia. Tetapi yang warna orange itu paling padat itu di daerah Eropa. Di sana itu tingkat bunuh dirinya antara 15 sampai 30 orang per 100.000 penduduk. Jadi kita tidak harus percaya begitu saja dengan hegemoni yang dilakukan oleh budaya barat begitu saja. Kita punya kearifan lokal sendiri. Kita punya tingkat spiritualitas sendiri. Bahwa kebahagiaan itu tidak sekedar jaminan akan masa depan yang cerah, itu tidak. Karena masa depan itu tidak bisa diprediksi. Masa depan
kekayaan, ketika masa depan dikaitkan dengan kesejahteraan kekayaan tidak begitu saja tepat. Ya, jadi bahkan pada beberapa penelitian ketika tingkat kekayaan atau pendapatan per bulan itu melebihi pada cut off tertentu, malah orang cenderungnya tidak bahagia karena tidur kurang nyenyak, mikirin duit, takut kehilangan uangnya, takut bisnisnya turun. Jadi bagi saya, ya memang klise ya, bahagia itu sederhana. Tetapi bagi saya juga tidak paham bagaimana itu bahagia. Paling mau bahagia, hampir bahagia aja udah sedih lagi. Tetapi itu gunanya bahwa tingkat paling menyenangkan atau tingkat paling menenteramkan itu kalau kita bisa menerima kenyataan, memeluk kenyataan bahwa suatu saat kita bahagia ya tidak bersenang-senang, tidak kegirangan, tapi ketika kita sedang dalam sedih kita juga bisa menerimanya dengan baik. Berarti menerima kenyataan hari ini itu lebih baik dibandingkan jaminan bahwa masa depan kelak akan sukses. Terima kenyataan hari ini, peluk kenyataan hari ini, petik kegembiraan hari ini, itu cukup.